Lumen nomor 11.781, 6 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus nomor 1. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 26 dan 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal renungan hari ini, saya mau memberi kritik terhadap firman hari ini. Mengapa yang disebut istrinya tapi tidak suaminya? Saya mencurigai dua hal, karena penulisnya adalah laki-laki dan sasarannya adalah laki-laki seperti para murid Tuhan Yesus yang juga mempunyai istri seperti Simon Petrus. Namun, karena yang dimaksud firman ini adalah seorang tanpa jenis kelamin, kita lupakan saja kritik itu. Yang jelas pesannya bahwa Yesus harus menjadi yang pertama. Judul Yesus nomor 1 menegaskan kepada kita bahwa untuk menjadi murid Tuhan Yesus, seorang harus menomorsatukan Yesus melebihi yang lain, bahkan melebihi keselamatan jiwanya sekalipun. Tidak ada yang menyangkal bahwa orang pasti mengasihi anggota keluarganya, apalagi nyawanya. Seseorang berusaha untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Orang mau melakukan apa saja untuk bisa membahagiakan pasangan hidupnya, untuk menafkahi anak-anaknya, untuk membahagiakan saudara dan saudarinya. Namun, itu semua tidak boleh mengalahkan kepentingan Yesus Tuhan kita. Bagaimana? Siapkah kita? Saudara-saudari terkasih,
Ketika seorang anak ditanya oleh gurunya, "Siapakah orang yang paling berharga untukmu?" Gadis kecil yang cantik itu berkata polos, "Ibu." Mengapa? Karena ibu yang melahirkan dan memelihara saya. Bagaimana dengan ayah? Ayah juga penting, Bu Guru, karena ayah yang mencari nafkah dan sering menggendong saya. Baik, begitu jawab sang guru. Seorang anak lelaki diberi pertanyaan yang sama dan dijawab, "Kakek." Mengapa? Karena sejak kecil saya hidup bersama kakek dan kakek sangat memanjakan saya. Bagaimana dengan ibu? Saya belum pernah melihat ibu. Mungkin ibu lupa pada saya, katanya sedih. Pengalaman setiap anak berbeda-beda. Suatu hari, saya menonton sebuah video seorang nenek yang sudah pikun. Ketika ditanya pria yang ada di sebelahnya, dia adalah suaminya. Katanya, "Saya tidak kenal." Ketika ditanya putrinya yang ada di situ, jawabnya sama. "Saya tidak kenal." "Apakah Anda kenal Yesus?" Jawabnya bersemangat. "Saya sangat mengenal Dia. Dia sayang saya." Saudara-saudari terkasih, seorang wanita tua yang sudah pikun bisa melupakan siapa saja dan apa saja, tetapi dia dengan sangat meyakinkan bahwa dia mengenal Yesus. Yesus itu yang sayang akan dirinya. Dengan kacamata seorang nenek ini, saya ingin mengajak Anda untuk memahami betapa Yesus telah melekat dalam hati dan pikirannya. Ia bisa melupakan apa saja, tetapi dia tidak lupa siapa Yesus yang diimaninya selama ini. Sebagai orang Kristen, kita adalah milik Kristus karena kita telah diselamatkan oleh darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Dia wafat, tetapi dia bangkit pada hari ketiga, supaya kita yang mati oleh dosa-dosa memperoleh kehidupan yang kekal berkat kematiannya di atas salib. Maka, kalau Tuhan Yesus meminta kita untuk mengutamakan dan menomorsatukan Dia dan kepentingannya di atas kepentingan dan keinginan pribadi kita, itu sesuatu yang wajar. Bukan maksud Tuhan untuk tidak peduli pada orang-orang yang kita cintai, atau kita tidak menghargai nyawa kita. Sama sekali tidak. Namun, Tuhan mau supaya kita mendahulukan Dia di atas apapun di dunia ini. Lihat, ada orang yang meninggalkan imannya karena jabatan, harta benda, atau pesona wanita atau pria. Tapi para martir rela menyerahkan nyawanya karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus yang telah menjanjikan hidup kekal baginya. Santo Stefanus martir, Diakon Santo Laurentius martir, juga martir di Indonesia, Aceh, Beato Dionius dan Redemptus. Mereka ini tidak menyayangkan nyawa mereka karena setia untuk mengikuti Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak sedang memisahkan kita
dari orang-orang yang kita cintai, melainkan cinta kepada mereka, dan nyawa itu jangan menjadi penghambat atau penghalang untuk menomorsatukan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kalau lagu mengikuti Yesus keputusanku dan kita tidak ingin mengingkarinya, maka menjadikan Yesus the number one dalam hidup kita adalah keputusan yang tepat. Seorang gadis yang sudah 50 tahun umurnya bersaksi bahwa dia memang tidak bermaksud untuk menjadi biarawati, tetapi juga tidak bermaksud untuk tidak menikah. Tetapi dia merasa nyaman dengan keadaannya dan aktif di berbagai kegiatan gereja sebagai seorang awam. Apa yang menyebabkan misa 10 tetap melayang? Ternyata dia tidak ingin kehilangan imannya, sebab nyaris semua yang mendekatinya adalah pria beragama berbeda dan ingin dia mau menjadi istrinya asal meninggalkan imannya. Untuk yang satu ini dia berkata, "No." Sekali Yesus, tetap Yesus. Sikap tegas untuk beriman pada Yesus dan mengandalkan Dia dalam segala hal menjadi penting untuk Yesus. Keluarga, yes, nyawa harus dijaga. Namun, Tuhan Yesus tetap harus menjadi sosok terpenting dalam kehidupan kita, sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah memperkuat imanku dan akan selalu setia kepada Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah iman, harap, dan kasih kami kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami. Kami mengandalkan Yesus, sebab hanya Dialah yang menjanjikan hidup kekal kepada kami. Terpujilah Tuhan selamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.